Selamat sore, jumpa lagi dengan Madhab Sumolowaru. Hari ini tidak ada narasumber sama sekali, jadi otomatis juga tidak ada tema. Tetapi demi keberlangsungan wacana tentang apapun, maka meskipun kekurangan narasumber, kita tidak akan pernah surut mundur ke belakang. Kita akan tetap maju dengan tema apapun, dengan isi apapun, kita akan terus bicara. Oleh karena kita tidak pernah merasa dikerangkeng atau dikungkung oleh sebuah tema-tema yang tidak membebaskan semacam itu, maka kita lebih memilih wacana harus tetap menggelinding apapun yang terjadi, lintas dimensi, lintas sektoral, dan tentu saja bebas dari penjara-penjara tematik semacam itu. Untuk itu saya ingin mengarah kepada Mas Bagus. Tadi saya ada bergerakan begini tadi itu artinya saya sedang merapikan rambut. Bicara soal potongan rambut. Mumet ta siramu. Iya, orang di tema kira kan ya potong rambut. Bagus. Membahas tentang potongan rambut dari masa ke masa. Ini sebenarnya sekedar hanya lifestyle ataukah memang ada filosofi di balik itu semua, ataukah memang itu sekedar semacam siklus gaya potongan, ataukah terkait dengan yang lain, misalnya musik atau apa. Coba barangkali sebagai anak muda ini mengamatilah teman-temannya yang punya potongan rambut yang aneh-aneh itu. Coba Bagus. Kok bisa potong rambut coba? Ya, saya sendiri pun kadang juga suka ya coba-coba kayak potongan kadang ya gundul, kadang gondrong, terus kadang cepat. Ya menurut saya sih cuma sebagai siklus fashion, jadi terus berganti model, berganti gaya untuk ya supaya tidak bosan aja. Jadi kalau suatu yang sudah umum, suatu yang sudah sering kita pakai kan akhirnya timbul rasa bosan. Tapi kalau untuk yang potongan rambut yang bernilai filosofi atau seperti kayak anak pang itu kan rambutnya cucuk ayam jadi ayam, jadi kayak menantang gitu. Moha Ya, Juku. Juku itu ya, mungkin ada maknanya sendiri juga. Kalau nggak saya lihat itu bangsa Cina yang dinasti Hannya itu kan yang depannya botak, yang depannya belakang panjang tapi dikuncir, itu mungkin juga ada makna filosofinya, tapi saya masih kurang tahu gitu. Oh iya. Oke, jadi Bagus punya pendapat bahwa itu sekedar siklus musiman untuk potongan rambut. Masih terlalu prematur untuk dikatakan sebagai punya dasar filosofis. Tetapi tentu ada perkecualian. Misalnya adalah anak-anak punk ini. Apapun aliran punk itu kan, punker juga macam-macam. Ada yang hardcore, ada yang punk aswaja. Aswaja itu punker yang ahli surawat jamaah ya. Jadi rambutnya enggak mohak karena harus dikasih songkok. Pangas wajah. Lalu Bagus juga mencoba menyinggung sedikit tadi tentang, mungkin yang dimaksud Bagus adalah dinasti Manchu ya, dimana potongan rambutnya itu botak di depan, koncer di belakang memanjang. Bahkan jika koncernya ini dipotong itu semacam penghinaan. Orang memilih untuk tarung atau sekalian bunuh diri ketimbang koncernya itu dihilangkan. Padahal rambut panjang koncer ini biasanya dekat dengan
gaya perempuan. Kita menjadi teringat misalnya bagaimana Woro Srikandi pernah menangis guguk itu ketika di Palagan Kurusetra itu pernah dipanah oleh Narpati Basukarno sehingga sanggulnya ini terkena, akhirnya padahal hanya rambutnya terurai sebab sanggulnya dipanah itu kalau nangis itu tangisan Cina atau tangisan Londo kayak itu merajuk sehingga akhirnya dia tidak mau pergi lagi maju ke medan laga untuk perang melawan Kurawa hanya karena persoalan rambut. Lalu kita juga ingat pada tempo dulu di zaman rezim ketika masih belum demokratis, itu ada beberapa sekolah yang mencoba menanamkan jiwa disiplin itu dengan cara-cara yang unik lewat dari cara berpakaian, cara potongan rambut. Nah, saya juga ndak paham apa hubungannya potongan rambut, potongan baju dengan disiplin. Saya bingung karena waktu itu saya berpikir bahwa yang namanya disiplin itu adalah orang yang bertanggung jawab atas akibat apapun dan tanggung jawabnya ini dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai aturan-aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku itu pun adalah aturan yang sifatnya terkait dengan mentalitas, karakter, watak dan seterusnya. Tetapi anehnya di beberapa sekolah waktu saya remaja itu mengukur disiplin ini dari potongan rambut raja 12 kepala sekolah ini. Sehingga yang jadi korban adalah beberapa anak yang dinilai rambutnya cukup nganeh-nganeh. Nah, waktu itu yang terkena korban adalah saya agak gondrong tapi selamat. Yang kena korban itu teman saya. Masih ingat saya namanya Azhar. Terus apa itu? Jadi dipedali ndak karu-karuan. Jadi dia dipotong ndak karu-karuan, tidak rapi sama sekali cara motongnya. Harapannya supaya ketika pulang ke rumah nanti akan dirapikan. Nah, ketika dirapikan kan otomatis harus ditipiskan itu biar rapi. Tapi nampaknya resistensi atau perlawanan anak-anak muda ini juga ndak bisa diduga. Harapan kepala sekolah tadi yang memetali rambutnya dengan tidak teratur itu agar pada saat di rumah dirapikan dan menjadi tipis itu tidak terkabul untuk beberapa anak yang memang saya nilai cukup badung ya, resistensinya tinggi. Jadi keesokan harinya anak-anak ini kembali ke sekolah tidak rapi rambutnya, tapi justru ya rambutnya yang pedal-pedal kemarin itu tetap seperti itu. Akhirnya kepala sekolahnya itu harus terpaksa menyuruh Pak tukang kebun untuk merapikan sendiri. Akhirnya terpaksa ya sekolah juga yang kerepotan merapikan. Karena kalau tidak, anak-anak Badung ini membiarkan rambut pedalnya itu dibiarkan. Terus jan duablek bocah-bocah gitu. Itu kalau mencoba mengaitkan antara potongan rambut dengan disiplin. Nah, potongan rambut yang hampir mirip dengan dinasti Manchu tadi itu juga pernah terjadi sebenarnya di Nusantara. Hanya bedanya kalau dinasti Manchu itu panjang belakang, botak di depan. Nah, di zaman generasi 70-an itu dikenal dengan istilah Ismail, meskipun tidak 70-an kena korban ini Ismail. Anak-anak seusia itu harus potongan rambutnya harus berupa potongan rambut terasi. Jadi kalau ditanya tukang cukurnya, potong apa ini? Nah, yang dipotong rambutnya atau orang tuanya yang mengantarkan dia potong rambut akan mengatakan bahwa potongan rambut terasi. Kita tahu terasi itu ya kotak gitu. Jadi kalau Manchu tadi panjang belakang, botak depan. Kalau potongan terasi itu justru botak di belakang, pinggir kanan, pinggir kiri, tapi hanya menyisakan rambut di depan. Di atasnya ini kening. Besarnya ya sebesar terasi itu.
dan itu sangat booming potongan rambut terasi ini booming tahun 70-an, sehingga siapapun tidak peduli dia orang kota, pinggir kota maupun dari desa, itu potongannya adalah potongan terasi semacam itu. Dan kalau dilihat secara efisiensi sebenarnya sih ini lebih mahal. Kenapa? Karena untuk bisa potongan terasi itu si tukang cukurnya ini harus kerja ekstra keras. Bayangkan kalau mau melontos kepala sebelah kanan, kiri dan belakang juga atas, lalu menyisakan sekotak terasi di depan, itu butuh waktu dan butuh ketelatenan yang luar biasa. Sementara biaya pangkasnya ya relatif sama dengan potongan model rambut yang normal. Nah, tentu saja karena ini sudah merupakan tren saat itu, tidak ada persoalan bagi si tukang potong rambut, bahkan menjadi kebanggaan. Ini menjadi tolok ukur bagi tukang potong baru. Dia akan dianggap mumpuni atau hebat sekelas dengan senior-seniornya yang terlebih dulu apabila dia bisa melakukan potong rambut gaya terasi. Sebab kalau tidak itu luka semua itu kepala ya. Nah, kembali ke masa kini, potongan rambut. Ada potongan rambut itu yang dari masa ke masa tidak pernah berubah, hampir mirip potongan terasi itu, dan tidak kenal musim apapun potongan rambutnya tetap sama. Nah, itu biasanya berlaku di sekolah-sekolah kemiliteran, sekolah-sekolah tentara maupun sekolah-sekolah keperajaan, atau bahkan sekolah-sekolah pelayaran masih menerapkan hal semacam itu. Jadi tidak memperdulikan musim apapun, potongan rambut tetap standar semacam itu, dan itu juga menjadi semacam tolok ukur bagi jiwa disiplin para siswanya. Saya pikir itu untuk potongan rambut yang saya ketahui. Nah, kembali ke anak muda sekarang. Potongan rambut yang hari ini lagi musim, saya teringat film Rin Tin Tin. Film Rin Tin Tin itu kan depannya begini. Apakah potongan rambut semacam itu diilhami oleh film Rin Tin Tin ataukah memang gimana? Coba Gus, barangkali ada alasan. Ya, mungkin karena juga ada booming produk minyak rambut. Jadi kalau ada minyak rambut kan enak, bisa dibentuk. Kalau dulu kan mau gini gimana, memang rambutnya jatuh ke bawah terus nih. Karena sudah ada minyak rambut, jadi ya lebih fleksibel untuk menata rambut. Kemudian juga dikaitkan dengan rambut adalah mahkota gitu. Jadi kan karena rambut itu di atas kepala, berarti suatu hiasan di kepala kemudian dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk dijaga, dan ketika dipetal dan dibotak itu masa malu dilihat orang lain. Oke, tadi Bagus sudah mencoba menyinggung mengenai menghubungkan antara potongan rambut dengan industri minyak rambut. Saya punya dugaan menarik, Gus. Mengapa potongan terasi itu tidak bertahan lama? Karena saya ingat pada tahun 78 ke atas, TVRI ini kan sudah waktu itu sudah masuk ya, sudah masuk ke bahkan sampai ke desa. Setelah itu ternyata ada siaran niaga. Dulu namanya bukan iklan tapi siaran niaga gitu. Itu ada iklan orang yang rambutnya gondrong, blasteran atau bule, saya lupa, karena hampir seluruh TV yang saya amati itu masih hitam putih, belum ada TV berwarna. Kayak TV ini gede Gus. Nang kelurahan ini gede. Nah, potongan rambutnya itu sama sekali tidak mainstream.
karena mainstream yang berkembang saat itu ya potong terasi tadi. Tapi ini ada siaran niaga kok, orangnya ganteng, mancung hidungnya, ya kayak blasteran bule gitu. Terus rambutnya ini full gondrong, lalu menggunakan minyak wangi yang bentuknya adalah krim. Saya mau menyebut nama, tapi saya sebut pun enggak ngefek karena hari ini dia apakah masih produksi apa enggak. Kok kayak bank mereknya itu BRI tapi belakangannya ada SK itu. Brus ya, gitu. Dan ganteng orangnya. Nah, barangkali karena kurang laku, akhirnya kalau industri minyak wangi, minyak rambut ini ingin laku, maka dia harus kerjasama dengan para trendsetter, para perintis gaya rambut, agar rambut ini dibuat lebat lagi. Jangan hanya sekotak terasi, tapi harus utuh ya. Mau depan, atas, kanan, kiri, belakang harus utuh, supaya makin lebat rambut seseorang, makin cepat menghabiskan minyak rambut. Dengan demikian, omset industri minyak rambut akan jalan. Itu baru minyak rambut, belum sampo, belum apa temari sampo biasa dia pakai kayak kondisioner. Kondisioner. Yang ini kini dudu wong salon bahas potongan rambut ya. Jadi gak karuan ini. Tapi yang penting logis ya. Nah, lalu kemudian setelah ada siaran niaga semacam itu, orang terjadi perubahan besar. Saya ingat di Madrasah Ibtidaiyah tempat saya sekolah dulu, itu hampir rata-rata anaknya orang berada. Jadi di desa itu ada stratum sosial, ada kelas anak-anaknya pamong itu lurah, carik dan seterusnya. Terus anaknya orang-orang kaum berada. Terus di bawahnya ini baru lapisan paling alas paling bawah. Nah, di Madrasah Ibtidaiyah itu yang kebetulan anaknya orang-orang terpandang di desa itu sudah mulai meninggalkan potongan rambut kotak terasi, tapi udah mulai semuanya dibiarkan tumbuh. Nah, makin lama makin dilihat kok makin keren gitu ya. Akhirnya teman-teman yang lain meskipun bukan anaknya orang berada mengikuti gaya rambut yang full total tadi itu. Jadi tidak hanya sekotak terasi tapi seluruhnya. Nah, sejak itu tidak hanya iklan yang ada di TV, ternyata di Pasar Wage, Pasar Paeng, Pasar Pon itu mulai ada macam-macam minyak rambut, tapi bentuknya bukan yang cair. Saya pun ikut beli. Ada tanco, ada apa ya, yang dari ini, yang warnanya kuning itu. Kemiri. Yang kalau kita pakai itu Orang-aring. wah, orang-aring. Ya kayak dipakai Mail waktu anu kan sampai ndretes nang. Pernah Mail itu sampai ndretes ngene. Ngono. Itu gitu. Dirasani. Wis jan Mail ketok desane kok. Mas yo wis nang Surabaya maksudku sing genan ora apa tuh nggih minyak sampai ndretes nang irung. Tapi ya seperti itu. Nah, sejak itu akhirnya menghubungkan antara iklan atau industri minyak rambut dengan potongan rambut ini menjadi sesuatu yang amat penting, karena omset daripada industri minyak rambut itu dipengaruhi oleh gaya rambut. Nah, makin kesini gaya rambut ini makin variannya makin banyak. Nah, karena makin variannya makin banyak, akhirnya industri yang tadinya hanya sekedar minyak rambut ditambah sampo, mulai variannya tambah lagi. Ada conditioner, lalu ada apa itu ginseng, apa itu tonik, ada cat, ada macam-macam. Nah, ini tentu saja yang diuntungkan dari tren rambut adalah industri daripada minyak, sampo, conditioner dan tonik maupun cat tadi. Lalu kemudian sejak ada anak-anak pangger ini juga terjadi perubahan besar. Nampaknya anak-anak pangger, atau sebelum pangger kita ngomong reggae.
ketika anak-anak reggae mulai mencontoh rambut gimbalnya Bob Marley itu, yang rame bukan lagi minyak rambut, sampo ya raspira cetha. Lah piye Gus gondrong gimbalnya kayak pirang wulan kuwi. Nah, bagi industri yang terkait dengan keindahan rambut ini sangat mengancam. Maka kalau saya pemilik industri itu, saya akan melakukan giat apapun agar reggae ini tidak jalan. Supaya orang tetap butuh sampo, butuh minyak rambut, butuh dan sebagainya. Nah, berhasil toh reggae lak raspiro cetha ini masih kalah dengan pop. Lalu muncul lagi golongan ini yang kalau joget jotosi koncone kayak apa? Pogo. Nah, aliran kalau joget, kalau menari pogo berarti Metal. aliran apa? Metal. Ska. Oh, Ska. Nah, Ska itu juga gitu, rambutnya mohak, hanya atasnya begini. Nah ini kalau disampoi ya rada Lemes. sayang. Nanti kan gini. Nah supaya tetap begini, bukan sampo yang laku, tapi wax. Iya tahu namanya apa ya? Saya lupa. Caca, Apa ya? pangker kayak Iya. cetok. Pokoknya yang bisa membuat Iya, rambut kaku. ini menantang Tuhan di langit. Nah itu guyu terus Gus. Nah ini menjadi menarik, makin kesini makin menarik. Nah lalu saya menjadi agak geli suatu hari. Ada salah satu mahasiswa itu yang sebelah kanannya ini digambar kayak ini obat lamuk spiral. Kayak obat nyamuk spiral itu loh. Muter-muter begini. Yang sebelah sini enggak tahu bentuk apa, kayak apa gitu. Petir, sambar petir. Petir kayak orang kayak logonya PLN. Yang sebelah sini begini. Terus belakangnya ini guwan, Bro. Saya pikir iki anake sapa? Iki waras ta ora bocah iki. Awalnya begitu saya, karena belum tren. Makin lama kok tambah dicok, kok makin banyak. Berarti dudu bocah gendeng sing kae. Berarti bocah tenanan. Hanya karena belum tren, saya melihatnya seperti wong edan. Akhirnya ketika ramai semacam itu, ada usulan dari keluarga saya. Pak, sampai dia potongan ngono pisan. Masa saya disuruh potongan ngono pisan? Lah, nek aku dikongkon ngono ya ora trimo, kanan kiri ya sak pendhuwur sak kene tak kabeh. Halo, iya ampun. Aku gelem. Aku. Gak Mail ngamuk. Nah, apa yang Pak. dilakukan Mail dengan minyak orang aringnya itu sebenarnya Sudah, Pak. Goleki Mas Adit jak ngopi, Pak. ayo kon rene tak jake ngeplok pisan. Enggak, ngopi Mas nang Andi ta itu? iku omah apa makmu. Itu Mas Andi. Wah. Mbak Nek, enggak boleh. Aditya to. Heeh. Aditya nek aku sing ngejar rego kopine 200.000 nang gone Iya. Excel. Max Max. Max apa nggone Marvel. Ngajak nang aku kaki 5 isin. Enggak, kaki 5, Pak. Kaki 6. Apa? Lagi aku kok njemput sampean. Ngene Arek-arek sisan jak kabeh. marekno sak putaran sih. Oh, iya. Ini kita bicara tentang potongan rambut. Iya, saya tak Dari takut, masa Cek. ke masa. Cek, Iya. Tak bedakno ya, Mail ya. Nah, Lo. itu rambut salah satu ciri rambut sekolah keperajaan. Modelnya seperti itu. Nah, jadi melawan langit. Ngeplok. Oh, ngeplok. Iya, ini ngeblok. Nah, sekarang tadi kan saya sudah ngomong ya, berbagai macam varian model rambut dari masa ke masa beserta latar belakang yang membuat mengapa muncul potongan rambut semacam itu. Kenapa enggak ikut? Itu tapi kan dari sisi kaum maskulin. Sekarang saya ingin mengarah pada kaum feminis. Mengapa ada perubahan besar potongan rambut anak-anak perempuan ini? Kalau di zaman Majapahit dulu sampai zaman kemerdekaan, yang disebut rambut perempuan indah itu apabila bentuknya seperti gelombang samudra. Rambutnya ngombak samudra. Tapi sejak tahun 78 ke sini, siaran niaga tadi, karena ada iklan sampo itu, kenapa yang disebut rambut perempuan indah itu kalau yang lurus? Aneh kan?
ada perubahan yang sangat bertolak belakang 180 derajat dari bergelombang atau ikal menjadi rambut lurus. Saya ingin mengerti pandangan dari sastra ini. Ayo. Hai. Ada apa nih Pak Didi? Perubahan ini apa gaya rambut di kalangan perempuan. Kenapa? Apa aja, ngomong apa aja? Ada curly, ada rambut lurus, ada rambut bob, terus ada apa lagi ya? Ada rambut susunan tangga, Nah, ada segi, ada segi, terus ada ekor kuda, ekor kuda itu apa kunciritan gitu kan? Seperti ada itu. kepang. Kepang dua ada rambut miring. Iya. Terus apa lagi? Ada jambul katulistiwa. Nah. Udah itu aja Pak saya tahu. Ya kenapa kok bisa begitu? Karena wanita itu selalu pengen terlihat cantik. Jadi dia selalu berinovasi dengan gaya rambutnya karena kata orang-orang rambut wanita adalah mahkota. Seperti itu Pak. Kalau rambut pria itu sarang burung maksudnya. Bisa mato. Pria ya mahkota, wanita juga mahkota. Nah, yang ingin kita tanyakan, hari ini yang paling tren di kalangan perempuan itu gaya rambut apa? Oh, wis 30 Pak, budgeting. Yang lagi ngetren sekarang itu curly, rambut bergelombang tuh. Tapi cuma setengah. Oh, setengah. Bagaimana dengan mereka yang berjilbab? Kasihan dong. Kalau yang berjilbab enggak juga sih Pak, kadang. Pak, bentuk rambutmu apa? Curly. Bukan, rambut saya ini Halo. persegi. Iki Pak Didin. Iya. Halo. Iya, Dit. Jangan ditekan malu. Iya, Dit. Hehe. Waalaikumsalam. Sekali ya. Ya sekarang kita berikan kesempatan kepada Mas Bagus ya untuk memberikan. Loh, Mas Bagus sudah. Oh iya Kamael yang baru datang. Iya. Mau ngomong apa? Neng Bi. Ngomong kalau kita sore ini di traktir Mas Adit ngopi. Ye. Ngomong ada kopi gratis. Sing akeh sing melu tambah HP. Nah, untuk urusan rambut iki ono hubungannya mbek kopi. Hah? Oh, iya. Di mana? Di mana? Iya. Jadi rambut yang bagus itu rambut yang seperti kopi. Hitam, pekat, Hitam, pekat, terus tidak neko-neko. dan kalau dilihat itu berkilau. Nah, kayak kopi kalau dilihat dari jauh itu berkilau. Jadi itu rambut yang paling bagus. Saya rasa seperti itu, Mas Bagus. Allah tambah bisa. Iya. Closing. Closing. Closing iki rono kok malah Lah. ini. Ya itu tadi ngobrol tanpa tema dan itu ketemu ya Mae. Kon guyu rasane seneng ngono. Ya kurang lebihnya mohon maaf, wallahu alam bisawab. Iya, dimaafkan. Ada Mas Asep juga ini. Enggak, aku klarifikasi sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah